والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukran jazilan ala Raisah Lajnah dari Ustazah Fida Maya ala hadhihi fursa summa al-muhtaram air Raisah Ainifal yang udah fikri Anda summa al-muhtaram al-hadirun al-ahibah fi hadhihi fursa sanabhas maqalati tahta al-mawdu' tahlili simai ijtima'i litamsili at-tarbiyah al-salam bil qudri ad-dirasiyah al-arabiyyah li marhalah at-tufuliyah al-baqiyah au fil lughah al-inggrisiyah yani social semantic analysis of peace education representation in Arabic textbook for early childhood education. لماذا هذا البحث مهمة لقسم تعليم اللغة العربية؟ لأن لا تهدف الكتب الدراسية على تقديم المعرفة أو مهارات فقط بل أنها وسيلة لنقل القيم العامة والخاصة إلى المجتمع الطلاب لأن أخر الخطاب لا يكون محايدا من ideologi atau dalam bahasa Indonesia adalah ideologi. Jadi di sini kenapa penting seperti itu ya? Nah, kalau kita lihat ya dalam sedang kalau di dunia politik yang paling gampang gitu ya, bagaimana sebuah perkataan itu sangat mempengaruhi psikologi, karakter dan hasil pilihan seseorang. Dan ini juga sudah ada dan sudah banyak sekali nilai-nilai tertentu ini direpresentasikan dalam buku teks atau buku ajar. Padahal ini penting ya, bagaimana buku ajar ini bisa mempengaruhi karakter siswa-siswa ke depannya. Dan ini saya berfokus kepada anak usia dini, kepada buku anak usia dini. Nah ini contoh dari artikel yang sudah terbit di jurnal Scopus I2 dan jurnal ini sudah berfokus di pendidikan perdamaian. Jadi ada teori bagaimana perdamaian, saling menghormati, kemudian mencintai alam dan sebagainya. Ini ada teorinya. Teorinya namanya peace education. Nah ini memang fokus saya di bidang peace education. Nah ini kemudian saya masuk ke bidang jurusan saya yaitu pendidikan bahasa. Kenapa penting? Karena ideologi itu bisa ditanamkan sejak kecil. Mungkin refleksi ya bagi Mbak Bu atau Mas-mas semuanya. Kalau saya dulu itu sangat ingat sekali waktu masih siswa, masih SD. Di dalam buku ajar bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwa rumah yang bagus itu adalah rumah yang bersih, halamannya yang bersih. Dan itu ada gambarnya bagaimana rumah bersih ini sangat bagus dan sehat. Nah, kemudian itu tertanam sampai sekarang di otak saya dan menjadi karakter. Nah, itu makanya itu yang saya rasakan sendiri sepertinya. Itu bagaimana dampak sebuah gambar atau kalau di dunia bahasa itu ada semiotika sosial atau kajian wacana kritis. Itu dampak saya sendiri. Mungkin Mbak atau Mas-mas atau ibu-ibu yang lain bisa merefleksikan dirinya sendiri. Bagaimana buku teks ini bisa mempengaruhi karakter atau psikologi seseorang siswa. Lanjut Mbak. Oke, udah. Kemudian tamhidul muskilah awil fi lughah al-injiliziyah yani introduction. Qad takunu as-sira'at baina ad-dawli wal qabail wa bainal afrad hatmiyah. Mislu sira' al-Palestin wal Israel wal harb alladhi andal'at fi khalijil Iraq wal Kuwait wal ada baina qabail Hutu wa Tutsu fi Rwanda walladhi itmat tarihan bil anfi asbaha sira' muhawwiran ihtimaman nashata salam wa min bainahum nashata as-salam fi majalit ta'lim ihdat turuq hiya tu'azzizu qiyamus salam min khilal ta'lim liman is-sira'at
at-ta'lim al-haqiqi la yuqtasiru 'alal jawanib al-akademiyah fahasbu bal yumkinu ayyazuda at-tulab bil qudrati 'ala idrakit tanawwi wa taqdirihi wa ihtiramun ba'duhum li ba'din wal hafid 'alal adalah wassalam wa demokrat wa sa'yu ila halan naza'at duna anhu. Jadi ini dari introduction atau pendahuluan atau latar belakangnya seperti itu ya. Tadi yang seperti saya jelaskan bahwa sebenarnya pendidikan itu bukan hanya pendidikan bahasa Arab gitu ya atau bahasa yang lainnya. Itu tidak hanya bagaimana mengajarkan skill speaking, kemudian listening, kemudian writing gitu ya kalau dalam bahasa Arab, istima, kalam, kemudian qiraah dan sebagainya. Tapi bagaimana nilai-nilai ini bisa dimasukkan ke dalam buku ajar yang diberikan kepada siswa seperti itu. Dan ini saya jelaskan bahwa masih banyak sekali gitu ya di dunia hal-hal ini individu maupun negara ini saling berselisih. Mungkin kita sebagai di dunia pendidikan tidak bisa ya langsung menghentikan konflik yang ada di negara atau di suku mana seperti itu. Tapi dengan kita menanamkan nilai itu yang kemudian masuk ke individu ini akan mengurangi gitu ya, mengurangi bagaimana kita mengurangi dengan menyebarkan peace education atau bagaimana nilai perdamaian. Kemudian semua al-fajwatu al-bahsiyah atau fil lughah Indonesia yaitu gap penelitian. Wajadtu al-bahs haula tamsil qiyamatis salam fi kutub ad-dirasi bal lam yakun ahadan yustakhdamu khali tahlilul khitab an-naqdi wasimai al-ijtimaiyah. Jadi di sini saya sudah melakukan riset gitu ya tentang penelitian yang di bidang pendidikan perdamaian di buku bahasa Arab gitu ya. Ada beberapa tapi saya belum menemukan yang menggunakan metode atau teori semiotika sosial. Summa ahdaful bahas istanadan ila nadriyatit tarbiyah ala salam tuqaddimu hadhihi al-waraqah tahlilan li kayfiyatun tamsil qiyamis salam fil kutubi al-madrasiyah aw kutubi ad-dirasiyah al-arabiyah al-mustakhdamah li marhalati at-tufulah al-mubakkirah wa bi istikhdami nahji as-simai al-ijtimai nadrusu majmu'atan mutanawwi'atan minan nususi al-mu'jamiyah wa suwariyah allati turakkizu ala kaifiyati taswiru qiyamis salam fi ta'lim. Jadi tujuan artikel saya ini atau tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengeksplorasi atau menganalisis nilai-nilai perdamaian dari buku ajar yang digunakan untuk anak usia dini. Kemudian yang saya analisis dari segi bahasanya atau leksikal, gramatikalnya. Kemudian selanjutnya saya juga menganalisis di bagian gambar-gambar yang disajikan. Karena ini kan saya menggunakan teori semiotika sosial seperti itu. Summa al-idharun nadhari aw fil lughah al-Indonesia yakni literatur review. Fi hadhil bas isnani al-idharin an-nadhari yakni an-nadhariyah as-simaiyah al-ijtimaiyah summa an-nadhariyah ta'limis salam. Ihda ghurudul kutub ad-dirasi yakni tahwilu ideologi li tashkili ahdafu muhaddidah kamisli masalihi majmu'at muayyinah al-mumayyizah. An-nadhariyah as-simaiyah al-ijtimaiyah hiya nadhariyah dilaliyah wadhifiyah alil lughah yasifu kaifiyatit istihdamin nas al-lughah li tahqiqil makna. Jadi yang pertama saya menggunakan teori semiotika sosial seperti itu ya. Bagaimana teori ini menjelaskan tentang penggunaan bahasa ini
digunakan untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, atau ideologi sesuatu gitu ya. Punya tahlil bisyakli asasi ala numudi al-wadifi an-nizami istimaiyah al-ijtimaiyah. Summa asaniya yaitu yurakkizu ta'limis salam alal alaqat bainal majmu'at wa yas'a li taghyiri al-muwafiqah wa taqlili at-tahyiri wa suwar an-namtiyah wa ziyadatu at-tasamuh wa taghyirul mafahim hawla dzati wal akhirin wa yastakhdimu hadzal bahas nadriyah qiyamus salam bisuwariyah assalam ar-ruhiyah assalam al-ijtimaiyah wa salam ma'a at-tabiyah awil alam. Jadi untuk teori yang kedua yakni teori peace education atau pendidikan perdamaian. Dalam untuk menjaga perdamaian yang utuh itu ada di sini ada 3 unsur, ada 3 poin. Yang pertama assalam ar-ruhiyah atau berdamai dengan diri sendiri. Makanya ada namanya psikologi ya atau kesehatan mental lah itu nanti masuknya ke assalam ar-ruhiyah. Kemudian asaniyah ini assalam al-ijtimai. Jadi perdamaian dengan sosial. Bagaimana hubungan dengan orang, bagaimana rasa peduli, rasa kasih sayang, kemudian empati dan menghargai pluralisme bahwa orang-orang itu berbeda. Itu nanti masuknya ke teori assalam al-ijtimai. Kemudian yang terakhir yaitu assalam ma'at-tabiyah awil alam, yakni bagaimana kita berdamai atau menjaga lingkungan. Nah, ini ada 3 unsur utama seperti itu. Dan saya menganalisis menggunakan teori 3 poin tersebut yang ada di peace education. Summa annata ijul bahas ya salasun niqatin. Jadi di sini pembahasannya nanti ada bisa dibaca di proceeding saya ya. Ada 3 yaitu as-sihah ar-rafiyah, assalam ma'al alam, summa assalam ma'al ijtimai. Summa ini namudajul bahsi awil filsafat penelitian saya. Al-ontologiyah, yakni ontologi penelitian saya, az-zatiyah atau subjektivitas. Kalau kita kembali ya ke filsafat ilmu itu kan ada positivisme, post-positivisme, dan yang modern. Nah ini saya menggunakan yang post-positivisme, az-zatiyah atau subjektivitas. Kemudian an-nadhariyah al-ma'rifah atau ontologi epistemologi. Epistemologi saya yang memiliki at-tafsiri atau interpretasi. Kemudian manhajiyahnya, metodologinya dirasatul khitab, kemudian tahlilul khitab an-naqdi. Jadi ini menganalisis sebuah wacana. Ya, ini adalah filsafat atau filsafat dari penelitian saya. Kalau nanti Mbak Mas atau berbeda filsafatnya ya atau ontologinya itu nanti kan berbeda. Kalau menggunakan positivisme nanti berbeda dengan saya. Kalau positivisme itu kan yang objektivitas. Kalau saya menggunakan yang positivisme, subjektivitasnya. Cuma ini al-munaqusah. Lihatul fursah kan yakunu wahid. Jadi di sini saya hanya jelaskan satu gitu ya, nanti bisa dibaca proceeding saya untuk lebih detailnya. Yu'azizu asy-syakli al-madhkur bi syakli ghairu mubashir ahmiyatul albi'ah al-jayyidah al-khaliyah min nafayat wa wujudu asjar hadra lil hufat ala tawazun an-nizami al-bi'i 'ala al-ard fatanawumu ma'an nabatat wa qiyamatus salam ma'at-tabiyah allati yajibu ta'zizuha fa nizamu al-bunya al-muhafadhu alaihi jayyidan yusahimu fil istiqraril al-manah. Jadi di sini salah satu gambar ya yang saya analisis atau yang saya temukan dan saya menemukan setelah saya membaca dan mengcoding datanya gitu ya, saya analisis satu persatu dari leksisnya kemudian dari gambar-gambarnya seperti itu. Ini saya memang sangat sedikit sekali menemukan yang mempresentasikan peace education. Nah ini gambar seperti ini mungkin ini untuk anak-anak ya, jadi gambarnya seperti ini sangat banyak sekali dan diulang-ulang. Nah dari gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini lingkungannya itu sangat bersih, kemudian tanaman hijaunya juga banyak. Nah ini mempresentasikan bahwa
bagaimana kita harmoni dengan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan, kemudian menanam pohon di sekitar rumah. Nah ini nanti akan kalau gurunya memahami gitu ya, ini makanya nanti salah satu kontribusi gitu ya dari penelitian saya adalah untuk guru-guru bagaimana bisa membaca kritis sebuah wacana. Ini kan biasanya belum tersampaikan seperti itulah. Ini kalau bisa kita lihat gambar seperti ini bisa memasukkan ideologi bagaimana siswa-siswa ini bisa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan mencintai alamnya gitu ya. Jadi tidak polusi yang ditampilkan seperti itu. Semua al-khulasah atau fi lughah Indonesia yakni penutupan ya atau conclusion kita saja. Conclusion ya. Tuhdafu hadhil maqala ila taqdimi ru'yun jadidatun haula ahmiyatu tadammina ideologiyah ta'lim salam fil kutubi al-madrasiyah al kutubi ad-dirasiyah liyusbiha dzalika ala dzalika ahadil i'tibarat allati yajibu 'alal munajjina mura'atiha inda idadi hadhil kutub lianna kutubul al-lughat tu'allimu al-ma'rifah wal qiyamah lal maharah al-lughawiyah fahasbu qad yatanawalu al-bahsal al-idafi tusawwiratut muallimi al-lughah al-arabiyyah aw lughah al-ajnabiyyah litamsili qiyam salam fil kutubi al-madrasiyah aw kutubi ad-dirasiyah wa kaifiyatu tadrisiha. Jadi ini setelah saya meneliti tadi ya ada tiga teori, ada 3 poin gitu ya. Kemudian ini untuk rekomendasi selanjutnya, penelitian selanjutnya. Karena saya ini hanya menganalisis textbook seperti hanya meneliti. Untuk selanjutnya saya merekomendasikan mau wawancarai guru dari guru bahasa Arab seperti ya khususnya ya tentang bagaimana melihat gambar tersebut, kemudian bagaimana merepresentasikan gambar tersebut sehingga bisa diajarkan kepada anak-anak. Karena kalau gurunya tidak paham tentang wacana, otomatis tidak akan bisa menyambungkan ke anak-anak didiknya. Nah ini rekomendasi saya karena saya di sini hanya menganalisis textbook atau teks ajar atau buku ajar yang digunakan. Summa al-maraji wa hadhil maraji fi hadhil maqalati. Syukran kasiran ala ihtimadikum. Kafaitu minni idza wajadtum ala khati'at minni atlubu minkumul 'afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.